Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa li baitihi al-kiram ajma'in wa jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa syuhada wa salihin wa sahabat wa tabi'in ولأئمة المجتهدين وأهل القراء والمحدثين والعلماء المرشدين وإلى حضرة الشيخ محمد يحيى معيدي شيخ محمد صالح الدين محي الدين شيخ عبد الحي محي الدين الأمين شيخ محمد صالح شاسان منادي شيخ مرتضى شيخ صادق ابن عمر خان شيخ عبد الصمد بن عبد الرحمن وجميع شيخ سلاسل نقشبندية علوية شيخ محمد سماني شيخ محمد بن عبد الكريم Syekh Abdul Karim bin Abdul Rahman, Syekh Abdullah Salihin, Syekh Sayyidul Mustafa Al-Bahri, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Ahmad Rifai, Syekh Ahmad Baidawi, Syekh Ibrahim Dasuqi, Syekh Muhammad Ilyas, Syekh Abdullah bin Abbas, wa ila hadrati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ila hadrati malaikat Jibril alaihi salam, وإلى حضرة جميع أولياء تسعة وأولياء الله تعالى في جاوى ومأذور وكلمانtan ومن بنى هذه القرية وإلى حضرة الشيخ Datuk Sanggul, Syekh Datuk Nuraya, Syekh Datuk Suban والشيخ Arasad Al-Banjari والشيخ Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Sekumpul وسائر الأولياء في دائرة كلمانtan وإلى حضرة مؤلف هذا الكتاب ومن يعاون عن نشره نفعنا الله بهم وبعلومهم وبأسرارهم في الدارين آمين وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lidainihi alladzi akmalahu wartada. Wassalatu wassalamu ala nabiyhi sayyidina Muhammadin alladzi jitabah min khalqihi wastafah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Fala haula wa la quwwata illa billah. Hadratil hadirin, para hadirin, para muridin rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu kembali dalam kajian kitab-kitab salaf. Mudah-mudahan kesempatan yang sangat terbatas ini bisa kita gunakan dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan kita dasari dengan niatan ikhlas semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang kita tuju yaitu mencari ridhonya Allah benar-benar kita capai fitin wa dunya wal akhirah. Allahumma amin. Salawat salam semoga tercurahkan atas junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang mengikutinya hingga akhir zaman. Para hadirin rahimakumullah, ini adalah pertemuan yang pertama setelah kita insyaallah ada beberapa bulan karena hari raya kita libur sementara, dan insyaallah malam ini kita lanjutkan kajian kita sesuai dengan permintaan dan memang sesuai dengan kebutuhan. Insyaallah malam ini kita akan memulai kajian kitab Daqaiqil Akhbar. Jadi tergantung nanti, kalau memang waktunya setengah jam kita cukupkan, kalau rencana setengah jam Daqaiqil Akhbar, setengah jam berikutnya hikam. Tapi terserah nantilah.
mari kita mulai. Sebelum kita mulai, perlu kita ketahui kitab Daqaiqil Akhbar, yaitu kitab yang dikarang, yang ditulis oleh Syekh Al-Imam Abdurrahim bin Ahmad Al-Qadi. Ini menjelaskan tentang apa yang pernah kita alami sebelum dunia ini ada, dan apa yang kita alami setelah dunia ini tidak ada. Jadi di sini dijelaskan tentang apa yang pernah kita alami sebelum dunia ini ada, dan apa yang akan kita alami setelah dunia ini tidak ada lagi. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lidainihilladzi akmalahu wartadah. Untuk pertama kalinya penulis kitab Daqaiqil Akhbar memulai muqaddimahnya dengan memuji Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada agamanya. Jadi syukur yang paling utama adalah mensyukuri tentang kita dijadikan umat yang beragama. Karena itulah nikmat yang terbesar bagi kita. Masalah kita miskin, masalah kita kaya, itu tidak usah dibahas. Yang penting kita menjadi orang Islam, itu sudah alhamdulillah. Sedikit saja kalau saya ulang lagi, alhamdulillah ini adalah kalimat yang sangat luar biasa. Dan alhamdulillah ini mulai dulu sampai kapanpun dan apapun yang akan terjadi, ini tetap alhamdulillah. Kalimat alhamdulillah adalah kalimat pengakuan. Kita mengakui bahwasanya Allah itu maha terpuji. Ya, kalimat alhamdulillah adalah kalimat pengakuan bahwasanya Allah itu maha terpuji. Maka jangan kita itu mengucapkan alhamdulillah hanya karena kita merasa dapat nikmat. Ini namanya melecehkan Tuhan. Lah, karena apa? Karena meskipun Tuhan tidak memberi nikmat, apakah kalau Tuhan itu tidak memberi nikmat kepada kita, apakah Tuhan lantas menjadi Tuhan yang tidak terpuji? Tuhan itu tetap maha terpuji. Bahkan seandainya Tuhan tidak menciptakan kita pun, tetap Tuhan itu maha terpuji. Maka jangan merendahkan alhamdulillah. Karena alhamdulillah adalah pengakuan. Saya mengakui Tuhan itu maha terpuji. Apapun yang terjadi kepada diri saya, tetap Tuhan itu maha terpuji. Wassalatu wassalamu ala nabiyhi sayyidina Muhammadin. Salawat salam semoga tercurahkan atas nabinya, yaitu Tuhan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi jitabahu min khalqihi, yang Allah telah memilihnya. Kanjeng Nabi dipilih dari para makhluknya. Wastofa artinya Allah memilihnya. Wa ba'du, dan setelah itu, fa'aqulu, maka saya berkata. Jadi muqaddimahnya sangat singkat. Fa'aqulu, maka saya berkata, saya penulis kitab Daqaiqil Akhbar fi dzikril jannati wan nar. Daqaiqil Akhbar, berita-berita rahasia tentang surga dan neraka. Al-babul awwalu fi khalqir ruhil a'zam wa huwa nuru sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pada bab yang pertama dari kitab Daqaiqil Akhbar ini, penulis kitab Daqaiqil Akhbar menerangkan tentang penciptaan ruh yang agung, yaitu nur Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qad jaa fil khabar, telah datang pada satu berita.
telah ada satu berita yang sampai kepada kita. Innallaha ta'ala khalaqa syajaratan laha arba'atu aghsan. Sesungguhnya Allah itu telah menciptakan sebuah pohon. Ini menceritakan ketika kita belum ada. Bahkan dunia ini belum ada. Allah sudah menciptakan sebuah pohon laha arba'atu aghsan, yang pohon itu mempunyai 4 cabang. Fasammaha syajaratul yaqin, dan pohon itu diberi nama syajaratul yaqin. Tsumma khalaqa nura Muhammadin fi hijabin min dzurratin bayda kamislit tawus. Setelah itu kemudian Allah menciptakan Nur Muhammad min nuri jamali. Allah menciptakan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diambil dari nur keindahan Tuhan. Waktu itu belum ada apa-apa, hanya baru ada Tuhan. Pertama Allah menciptakan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu kita ingatkan, di dalam kitab Daqaiqil Akhbar ini sepertinya sangat banyak kita akan menyebut nama junjungan kita. Maka kesempatan untuk kita untuk memperbanyak zikir sholawat, karena membaca sholawat adalah salah satu cara untuk mendekatkan diri kita kepada Kanjeng Nabi dan untuk mempermudah wusul kita kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka kemudian Allah menciptakan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diciptakan di dalam sebuah hijab min dzurratin bayda, dari mutiara yang berwarna putih. Jadi ada mutiara yang berwarna putih yang menyelimuti Nur Muhammad kamislit tawus. Waktu itu rupa Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu digambarkan seperti seekor burung merak. Tapi ini belum ada fisik. Ini baru berupa cahaya. Wa wadu'ahu ala tilka syajarah. Kemudian gambaran Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ditaruh, diletakkan di pohon syajaratul yaqin. Fasabbah 'alaiha miqdaru sab'ina alfi sanatin. Maka kemudian Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bertasbih kepada Allah. Hanya baru ada Kanjeng Nabi, hanya baru ada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur itu bertasbih selama 70.000 tahun. Summa khalaqa mir'atal hayat fawudi'at bistiqbalihi. Kemudian Allah menciptakan mir'atul hayat, cermin kehidupan. Fawudi'at bistiqbali, maka ditaruhlah cermin itu di hadapan nur itu. Falamma nadhara tawus fiha, maka nur yang masih berupa digambarkan seperti seekor burung merak itu memandang kepada cermin, maka terlihatlah rupanya yang begitu indah. Ra'a suratahu ahsana suratin wa azyana hayatin. Ketika nur ini melihat bahwasanya rupanya yang terlihat di dalam cermin itu begitu indah, begitu mengagumkan, fastahya minallah, maka si nur ini merasa malu kepada Allah. Merasa malu karena dia mengagumi dirinya sendiri. Karena saking rasa malunya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'araqa, maka nur itu berkeringat. Nur itu berkeringat. Ingat, ini tidak menceritakan fisik, ini hanya berupa nur. Maka keringat yang menetes itu pun berupa cahaya-cahaya.
Banyak sekali yang menetes dari Nur Muhammad ini berupa tetesan-tetesan cahaya. Faqatara minhu sitta qataratin. Pertama meneteslah 6 tetes dari cahaya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa khalaqallahu ta'ala minal qataratil ula, maka Allah menciptakan dari tetesan cahaya yang pertama. Jadi ada 6 tetes cahaya. Tetesan yang pertama Allah menciptakan Abu Bakar radhiyallahu an. Wa minal qatrati tsaniyah Umar radhiyallahu an. Tetesan yang kedua diciptakanlah nurnya sahabat Umar. Dari tetesan yang ketiga diciptakanlah nurnya sahabat Utsman. Dari tetesan yang keempat maka diciptakanlah nurnya Sayyidina Ali radhiyallahu an wa karrama wajhah. Jadi ternyata para sahabat 4 yang kelak menjadi sahabat Rasulullah itu memang sudah direncanakan jauh-jauh hari. Sebelum alam ini diciptakan, mereka sudah diciptakan dulu. Jadi agenda Tuhan itu sudah dipersiapkan terlebih dahulu. 4 tetes itu menjadi cahaya 4 para sahabat radhiyallahu anhum. Wa minal qatratil khamisah, dan dari tetesan yang kelima maka Allah menciptakan sumber aroma. Di dunia ini kita kenal dengan aroma harum. Aroma harum itu berasal dari tetesan cahaya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelima. Wa minal qatratis sadisah al-urza. Tetesan yang terakhir Allah menciptakan cahaya bahan makan. Dari ke-6 cahaya itulah Tuhan mempersiapkan agenda yang akan dijalankan nanti ketika dunia ini diciptakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma sajada dzalikan nurul Muhammadi khamsa marrat fasarat alaina tilkas sajadat fardan muaqqatan. Kemudian setelah Nur Muhammad tadi merasa malu karena dia mengagumi dirinya, malu kepada Tuhan, berkeringat, menetes 4 tetesan cahaya. Kemudian Nur Muhammad ini sujud kepada Allah, saking malunya dan saking ta'zimnya kepada Allah. Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu itu melakukan sujud kepada Allah sebanyak 5 kali. Fasarat alaina tilkas sajadat, maka kemudian kenapa kewajiban kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu minimal sehari semalam itu sujud 5 kali. Ini bukan karena peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj itu hanya cara Tuhan untuk melangsungkan rencana Tuhan yang sudah direncanakan di zaman azali. Jadi memang sudah dari sononya kalau kita itu akan diberikan kewajiban sholat minimal sehari semalam 5 kali karena mengikuti Nabi kita. Jadi Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu itu memang sudah sujud kepada Allah 5 kali. Fa faradallahu ta'ala khamsa salawatin ala Muhammadin wa ummati, maka Allah mewajibkan khamsa salawat, 5 salat atas umat Muhammad, atas Muhammad beserta umatnya sallallahu alaihi wasallam. Tsumma nadharallahu ta'ala ila dzalikan nuri marratan ukhra. Kemudian Tuhan memandang kepada nur itu untuk yang kesekian kalinya. Dipandanglah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Tuhan. Dipandang oleh Tuhan, nur ini merasa semakin malu lagi. Maka berkeringat lagilah si Nur Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam karena saking malunya.
Jadi kalau bahasa kita itu gemeter, kisinen sampai gobios. Famin arqi angfihi, maka sekujur tubuh Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang waktu itu masih berupa cahaya, itu bercucuran keringat, banyak sekali tetesan-tetesan cahaya dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari tetesan cahaya dari Nur Muhammad itu Allah menciptakan wa min arqi anfihi khalaqallahul malaikah. Dari tetesan cahaya yang berasal dari hidung. Jadi digambarkan tadi Nur Muhammad digambarkan seperti seekor burung merak yang sangat indah. Dari tetesan cahaya hidungnya maka Allah menciptakan malaikat. Wa min arqi wajhihi khalaqal arsya wal kursi wal lauha wal qalam wasyams wal qamar wal hujub wal kawakib wa makana fis sama. Dari tetesan keringat yang bercucuran dari wajahnya maka Allah menciptakan arash yang masih berupa cahaya. Sampai sekarang pun arash itu berupa cahaya. Kursi, lauhil mahfuz, kolam, menciptakan pena, menciptakan matahari juga masih berupa cahaya, rembulan, kemudian hijab cahaya, menciptakan kawakib, bintang-bintang, wa makana fis sama, dan semua benda langit itu diciptakan dari cucuran keringat yang berasal dari wajah. Wa min arqi sadrihi khalaqal anbiya wal mursalin wal ulama wasyuhada was salihin. Kemudian dari cucuran keringat yang berasal dari dada Allah menciptakan cahayanya para nabi wal mursalin, dan para utusan. Cahayanya para utusan, cahayanya para ulama, para syuhada, para salihin. Jadi para nabi, para utusan, para ulama, para syuhada, para salihin itu diciptakan dari cahaya yang berasal dari dada. Makanya Quran mengatakan orang yang paling takwa kepada Allah innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Orang yang bisa punya rasa khasyah kepada Allah adalah mereka para ulama. Siapa para ulama? Mereka adalah pembela atau penganut para nabi. Para ulama merekalah yang punya rasa khasyah. Khasyah itu apa? Khasyah itu takwa. Takwa atau khasyah, Rasul pernah mengatakan at-taqwa hahuna. Jadi Rasul sambil memegang dadanya, at-taqwa hahuna. Jadi takwa itu adanya di dada. Makanya yang bisa punya rasa takwa, sebenar-benar takwa adalah mereka para nabi, para mursalin, para ulama, syuhada dan salihin. Karena memang sudah dari sananya terciptanya cahaya mereka itu dari dada. Yang dimaksud dengan cahaya di sini adalah ruh, karena ruh adalah cahaya. Kalau kita kaitkan dengan kajian kita di Sirul Asrar, di manakah terjadinya peristiwa ini? Di manakah terjadinya peristiwa Nur Muhammad itu berkeringat, kemudian meneteskan cahaya-cahaya? Ini terjadinya di alamil lahud, di alam yang tertinggi, di alam lahud. Disitulah tempat kelahiran para ruh. Wa min arqi dhuhrihi, dan dari keringat punggungnya khalaqallahul baital ma'mur wal ka'bah wa baital muqaddas wa maudhi'al masajidi fid dunya. Kemudian dari keringat punggung Allah menciptakan Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur yaitu tempat tawafnya para malaikat. Tempatnya di mana?
Kalau berita yang sampai kepada kita, tempatnya itu kalau kita luruskan itu persis di atas Ka'bah. Jadi kalau kita bisa naik di atas Ka'bah itu, kalau kita lurus naik terus, itu akan sampai ke Baitul Ma'mur. Jadi Baitul Ma'mur itu tempat tawafnya para malaikat, kalau Baitullah itu tempatnya para manusia. Wa Baitul Muqaddas, dan Allah ciptakan nur Baitul Muqaddas, wa maudhi'al masajid fid dunya, dan tempat-tempat yang nanti akhirnya akan menjadi masjid. Dan insya Allah tempat ini dulu tercipta dari tetesan cahaya punggung Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seluruh masjid di muka bumi ini itu tempatnya itu adalah berupa cahaya yang berasal dari punggung. Wa min arqi hajibai khalaqa ummata Muhammadin minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Dan dari tetesan kedua alisnya maka Allah menciptakan cahaya-cahaya atau ruh-ruh. Jadi supaya kita lebih paham, yang dimaksud dengan cahaya di sini adalah ruh. Jadi ruh itu adalah berupa cahaya yang diambil dari mirruhillah. Kalau kanjeng Nabi langsung dari Allah, kalau kita dari kanjeng Nabi. Makanya kanjeng Nabi mengatakan ana minallah wal mu'minuna minni. Jadi saya itu berasal dari Allah. Sebelum kalian ada, saya sudah ada. Karena saya langsung dari Tuhan. Sedangkan wal mu'minuna minni, sedangkan orang-orang mukmin itu berasal dari saya, dari keringat saya. Jadi kita itu keringatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dari keringat yang menetes dari alis, kedua alis. Makanya ini sangat nyambung kalau kita kaitkan dengan kajian kita di Sirul Asrar. Jadi Rasul mengatakan hummi fi ummatil ladzina fi akhir zaman. Jadi keprihatinanku. Jadi Rasul itu merasa prihatin. Prihatinnya kapan? Dulu apa sekarang? Justru sekarang. Jadi Rasul sekarang yang sudah berada di alam barzah itu merasa prihatin. Apa yang beliau prihatinkan? Fil ladzina fi ummatil ladzina fi akhir zaman, yaitu tentang umat Muhammad yang berada di akhir zaman. Kenapa menjadi perhatian Rasulullah? Karena memang umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu memang berasal dari cahaya yang menetes dari kedua alisnya. Jadi ketok-ketokan kanjeng Nabi. Jadi kita itu selalu menjadi pandangan Rasulullah. Bahkan kesedihan Rasulullah itu karena kita. Kalau para sahabat itu tidak begitu menjadi pemikiran Rasulullah. Justru kita, umat Muhammad yang berada di akhir zaman. Kenapa? Karena sangat logika. Karena ketika kita salah, Rasul tidak bisa mengingatkan kita secara syariat. Kalau para sahabat ketika mereka punya permasalahan, mereka langsung bisa tanya kepada kanjeng Nabi. Lah kalau kita tanya kepada siapa? Tanya kepada ulama. Itu kalau memang benar-benar ulama. Makanya timbulnya banyak perbedaan di akhir zaman, ya karena kita sudah tidak punya nabi. Kita hanya mengandalkan bertanya dari ulama. Yang ulama itu juga bermacam-macam. Jadi umat Muhammad, orang mukmin laki-laki, mukmin perempuan, muslim laki-laki, muslim perempuan, itu berasal dari tetesan keringat cahaya yang berasal dari kedua alis. Wa min arqi udhunaihi, dan dari keringat kedua telinga. Khalaqa arwahal yahud wan nasara wal majus wa ma asbah dzalik minal mulahhidin wal jahidin wal munafiqin. Dari kedua telinga nur ini juga Allah menciptakan untuk menggenapi isi dunia. Allah menciptakan ruh. Kalau umat Muhammad itu masih berupa cahaya, tapi yang tetesan keringat yang berasal dari kedua telinga itu hanya berupa ruh, tapi tidak ada cahaya.